kalau ada kelompok Wahabi bin Wahaboy, tahu Wahaboy? Wahabi bin Wahaboy alias Wahabrut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu ada seorang ustadz yang bicaranya itu memprovokasi umat. Di mana ustadz tersebut itu mengatakan bahwasanya ustadz tersebut itu mendukung penuh pembubaran yang dilakukan oleh Banser terhadap kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala yang diadakan di Masjid As-Salam Surabaya pada tanggal 22 Februari kemarin. Lalu teman-teman ya, ustadz tersebut ini juga memprovokasi kelurahan misalnya, Bapak Kepala Desa, dan ustadz tersebut itu mengatakan kalau ada golongan Salafi Wahabi ini, katanya Wahabrut juga bilang gitu ya, kalau ingin mendirikan masjid jangan dikasih izin, kata ustadz tersebut. Dan ini sudah melanggar ya Undang-Undang Republik Indonesia ya. Ketika Pondok Al Zaitun dulu telah menghebohkan negara Republik Indonesia ini bahwasanya Pondok Al Zaitun itu pemimpinnya mengadakan sholat Id itu dengan renggang-renggang. Ada seorang non-muslim yang ikut duduk di dalam sholat Id tersebut. Nah, ini telah menghebohkan berita-berita semacam ini. Namun, di mana mereka yang suka membubarkan kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah maupun ustadz-ustadz yang lain? Di mana ketika Al Zaitun ini difatwakan sesat oleh MUI, mereka tidak berani membubarkan ataupun mendatangi Pondok Al Zaitun? Di mana mereka? Lalu kemudian yang namanya Weldo, juga demikian. Kalau kita lihat omongannya itu tentang Islam, tidak ada yang benar sama sekali. Lalu kemudian ada lagi Mr. TM yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin, bahkan para ulama dikafirkan Mr. TM karena syahadatnya salah, kata Mr. TM. Tidak ada satupun yang mendatangi Mr. TM ataupun membubarkan kajian Ta'lim Ma'rifat Mr. TM. Ini ada apa ya teman-teman ya? Mereka hanya membubarkan dakwah salafi ini, dakwah yang mengajak umat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak ustadz tersebut ya. Mulai sekarang jangan gak-enak-gak-enakan Pak Kades harus tegas sebagai pemerintah. Minta dukungan kali Pak Yai kita. Minta fatwa kali Pak Yai, Pak Kades, Pak Camat tegas. Tegas itu begini Pak. Kalau ada kelompok Wahabi bin Wahaboy, tahu Wahaboy? Wahabi bin Wahaboy alias Wahabrut. Astagfirullah ya, seorang ustadz ya ucapannya itu mengatakan Wahabi, Wahabrut, ya Allah. Ini tidak mencerminkan seorang ustadz ya. Oke, mari kita lanjutkan. Itu mau bikin masjid saja jangan dikasih izin. Jangan dikasih izin. Mereka pengen bikin masjid Bantuan Timur Tengah. Nama masjidnya Masjid Abu Bakar Siddiq. Pakai nama sahabat ya Pak, pinter mereka itu. Jangan dikasih izin. Sahabat kok nggak boleh ya? Karena ngapa? Menurut fikih saja Bapak itu nggak boleh mendirikan masjid kalau nggak diizinkan pemerintah. Nang Arab Saudi 21 negara Arab bikin masjid nggak izin pemerintah, dibuldoser. Ya, dan kita ini kan nggak kurang-kurang masjid, kira begini. Jumlah masjid nang Indonesia ini 800.000 masjid lebih nang Indonesia ini Pak. Masjid terbanyak sedunia internasional. Yang paling banyak di Indonesia itu Jawa Barat, ranking 1. Ranking 2 Jawa Tengah, ranking 3 Jawa Timur, ranking 4 Sulawesi Selatan, ranking 5 Lampung. Terbanyak nomor 5. Kalau pondok pesantren ranking 1 Jawa Timur. Agar negeri kita ini aman dan damai. Lihat Timur Tengah Pak, gara-gara Wahabi berkuasa perang nggak selesai-selesai. Yang paling cocok di dunia internasional ini cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Dari mana ya Wahabi itu selalu membuat peperangan ya teman-teman ya. Ini ustadz ini sok tahu ya. Kita lihat ya, Arab Saudi yang dituduh sebagai negara Wahabi ya, aman tentram, jamaah haji datang dengan aman. Tidak ada satupun jamaah haji kalau ditanya apakah di sana ini ya dianiaya oleh orang-orang Arab Saudi, tidak ada. Tentram. Malah negara kita inilah ya yang harus mencontohi negara Arab Saudi yang tentram, yang berpegang dengan kalimat tauhid.
Allah Akbar ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi Ustadz ini mendukung penuh tentang pembubaran yang dilakukan oleh Banser. Padahal kalau kita lihat ya, Pondok Al Zaitun saja sudah jelas-jelas itu adalah menyimpang, ya sesat, bahkan difatwakan sesat oleh MUI. Namun kenapa ya tidak ada satupun Banser yang membubarkan pondok tersebut? Tidak ada satupun. Mereka hanya membubarkan kajian-kajian ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Bahkan ya teman-teman ya, ada masih sebagian itu yang Muhammadiyah juga ada yang dibubarkan, yang kajiannya itu masih ada itu. Karena dulu juga Muhammadiyah juga dituduh sebagai Wahabi kan ya. Jadi Ustadz Suparman ini mendukung Banser menolak Salafi Wahabi ya di Indonesia. Ini provokator sekali nih teman-teman ya. Padahal ya, Mr. TM, lalu kemudian yang Weldo, itu jelas ya. Perkataannya sangat menyesatkan sekali, bahkan mengkafirkan kaum muslimin. Namun aman-aman saja, tidak ada yang menangkapnya ya. Apalagi Banser, tidak ada yang mendatanginya. Ini adalah video lama tentang Pondok Al Zaitun dahulu ya. Nah, ini bukan orang muslim, ini orang kafir ya, teman-teman ya. Memang tidak kita pungkiri sahabatku semua, umat Islam ini sudah terpecah. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam itu sudah terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang benar. Hanya satu yang masuk surga. Siapa yang satu itu teman-teman? Yaitu umat yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Sunnahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan membuat ajaran sendiri-sendiri teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini saya tampilkan kembali karena apa? Karena sudah jelas-jelas Pondok Al Zaitun dahulu memang itu sudah melenceng dari ahlu sunnah dan ajarannya sangat menyimpang sekali jauh ya, jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenapa Banser tidak ada satupun yang berkutik untuk membubarkan Al Zaitun? Nah teman-teman, jadi ini ada nasihat ya dari Buya Yahya yaitu tentang terkait masalah Banser ini ya. Gara-gara ngomong ini ya jangan dirubah jadi lawan nanti. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya semestinya adalah musuh kita yang sebenarnya adalah nih orang-orang yang menistakan agama Islam, yang telah menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menodai Al-Quran, dihinakan, dibakar. Nah inilah musuh kita yang sebenarnya. Namun kalau masih dari saudara kita Islam ya, walaupun berbeda paham ya masalah bid'ah ya, namun ini jangan jadikan sebagai musuh ya. Semua adalah saudara kaum muslimin, walaupun berbeda pandangan tentang terkait masalah bid'ah, terkait masalah amaliyah ya. Namun Ustadz Salafi ketika menjelaskan apakah ini ada dalilnya Ustadz ya, apakah amalan ini ada dalilnya Ustadz Salafi ini menjelaskan secara rinci ya. Kalau memang benar suatu amalan ini ada dalilnya, maka Ustadz Salafi ini akan menjelaskan ini dalilnya. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada amalan, Ustadz, apakah amalan ini ada dalilnya? Ternyata dicek, oh ini tidak ada dalilnya, tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh sahabat. Nah, itulah yang menjadi ya saudara-saudara kaum muslimin ya seperti Banser ini tersinggung. Namun semestinya ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi ini itu bukan hanya menuduh ya, itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lakukan, Nabi dan para sahabat itu contohkan dan kerjakan, maka itulah yang disebut sunnah. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kejadian semacam ini tidak terulang kembali, karena musuh kita yang sebenarnya adalah orang-orang kafir ya, orang-orang kafir yang telah menyerang Islam ya, yaitu menghina Nabi, kemudian menghinakan Al-Quran, kemudian menghinakan orang-orang Islam. Nah itulah musuh kita sebenarnya. Namun kita harus keras terhadap orang kafir ya, orang kafir yang memusuhi kita. Namun kalau orang kafir itu tidak memusuhi kita, yang tinggal di Indonesia, yang dalam perlindungan pemerintah, maka itu jangan dimusuhi. Namun musuh kita adalah orang kafir yang memusuhi kita. Kalau saudara kaum muslimin, ini adalah saudara kita. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.